Hai Positive People, kita kembali melanjutkan seri pengajaran mengenai hal menghakimi bagian yang ketiga. Yang pertama kita belajar untuk menghakimi, jangan kita menggunakan ukuran yang berat sehingga membuat orang tersebut jadi down, membuat orang tersebut sulit untuk berubah, membuat orang tersebut gak semangat lagi, bahkan kecewa sama kita. Bahkan Yesus mengajarkan ketika kita menghakimi orang, maka kita akan dihakimi. Ukuran yang kita pakai untuk mencela orang, menyakiti orang akan diukurkan kembali kepada kita. Jadi kalau kita tidak mau disakiti orang, tidak mau dicela orang, belajarlah untuk kita jangan menjadi penguasa atas hidup orang lain. Yang kedua, kita belajar mengenai hal menghakimi, yaitu kita perlu menghakimi diri kita sendiri. Untuk menyerang, supaya kita jangan jadi penghakim, kita perlu menghakimi diri kita sendiri. Artinya introspeksi diri sendiri. Sebelum kita melihat selumbar di mata orang, mari kita lihat balok di mata kita. Jadi kalau yang pertama, kita perlu jadi sahabat buat orang-orang yang berdosa. Yang kedua, kita perlu mengkoreksi diri kita sendiri sebelum kita mengkoreksi orang lain. Yang ketiga, kita belajar mengenai hal menghakimi. Matius pasal 7 ayat 6. Janganlah kamu memberi barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kau melempar mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyakkan kamu. Yesus mengajarkan jangan memberi barang berharga pada anjing, jangan memberi mutiara kepada babi, karena mereka adalah hewan yang tidak pernah menghargai yang mulia. 2 Petrus pasal 2 ayat 22, anjing kembali kepada muntahnya, babi yang mandi kembali lagi kepada kubangannya. Jadi anjing atau babi adalah hewan yang memiliki sikap selalu mengulang kesalahan yang sama, selalu cenderung kembali kehidupan yang sama. Artinya mereka tuh bebal, gak bisa diberitahu. Jadi kita ini punya tugas adalah yaitu memberitahu. Seandainya dia diberitahu gak mau berubah, it's okay. Kita karena salah. Kalau seandainya kita lihat saudara kita salah, kita gak memberitahukannya, kita salah. Tapi kalau kita sudah memberitahukannya, dia gak mau berubah, it's okay. Tugas kita dua. Yang pertama, ketika kita sudah menyampaikan kebenaran dan mereka menolaknya, jangan sakit hati. Yang pertama, tugasmu ketika memberitahu, seandainya orang itu gak mau berubah, yang pertama, jangan sakit hati, jangan marah-marah. Tuhan saja memberi kehendak bebas kepada manusia. Masakah kita mau mengendalikan, mau jadi Tuhan buat mereka? Loh, waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dan menempatkan dalam Taman Eden, Tuhan sudah beritahu semua taman dan tempat ini boleh kau makan, kecuali satu pohon pengetahuan baik dan jahat jangan kau makan, sebab ketika kau makan kau akan mati. Dan ketika Adam mau ambil buah itu, sebetulnya Tuhan tahu. Dia omniscience, maha tahu. Tapi Tuhan memberikan pada manusia kehendak bebas. Ketika Tuhan ciptakan manusia, dia gak ciptakan untuk dikendalikan, diprogram, dikekang, sehingga harus mengikuti maunya Tuhan. Itu luar biasa ya Tuhan. Dia menghargai kehendak bebas manusia. Hal yang sama kalau Tuhan saja gak mau mengendalikan kita. Masakah kita mau mengendalikan keluargamu? Masakah kau mau mengendalikan anakmu? Masakah kau mau mengendalikan orang-orang di sekelilingmu, pegawaimu? Yang kita lakukan beritahu kebenaran dengan kasih, dengan ukuran yang lemah lembut dan bukan dengan kekerasan. Dan kalau orang tersebut gak mau berubah, jangan sakit hati. Kita belajar untuk mengerti dan menyerahkan pada Tuhan. Belajar untuk mendoakannya. Saya percaya cepat atau terlambat Tuhan bisa mengubah orang itu. Seandainya orang itu tidak berubah, it's okay. It's okay. Orang itu akan makan buahnya sendiri. Yang kedua, tugas kita setelah menyampaikan kebenaran tapi orang itu gak mau berubah, ya sudah, that's fine. Nanti orang itu yang rugi. Jangan sampai kita udah memberitahu, membuat diri kita merugi. Karena kita sakit hati. Yang kedua, kita buang-buang waktu. Yang kemudian kita jadi murung. Yang kita perlu lakukan, kita punya waktu terbatas, tenaga terbatas, harta terbatas. Jangan pakai yang terbatas ini sibuk ngurusin perintilan yang satu ini gak mau ditolong. Masih banyak orang yang perlu ditolong. Bantulah kepada mereka yang mau dibantu.
Pimpinlah kepada mereka yang mau dipimpin. Bimbinglah kepada orang yang mau dibimbing. Yesus sendiri punya waktu terbatas di bumi. Yang dia lakukan, dia habiskan waktu dengan murid-muridnya. Bukan cuman 500 muridnya saja. Bukan cuman 70 muridnya. Tapi dia habiskan waktunya kepada 12 muridnya. Dan ketika dia menghabiskan waktu kepada 12 muridnya, diinvestasikan. Masih ada satu yang akibatnya menjual Yesus, yang akhirnya mengkhianati Yesus. Apakah Yesus sakit hati? No. Apakah Yesus sedih? No. Yesus tetap melanjutkan misinya untuk terus menyelamatkan banyak orang, untuk terus menyembuhkan banyak orang, untuk terus membebaskan orang dari kerasukan roh jahat. Seandainya Yesus hanya sedih ngurusin yang satu ini gak mau bertobat-tobat, maka kita gak pernah lihat yang lain-lainnya gak ditolong, yang lain-lain gak diselamatkan. Saya teringat, saya punya teman juga. Kita pelayanan sama-sama, kita selalu banyak waktu bersama-sama. Tapi berjalan waktu, kemudian kami berdua pernah terluka dengan orang yang sama. Dan kemudian kami lakukan adalah saya belajar untuk move on. Belajar untuk bisa melupakan, mengampuni, dan memberkati orang yang dimana melukai kita. Tapi teman saya ini, dia tidak mau move on. Dia masih menyimpan pahit. Dan tiap kali kami ketemu, selalu teman saya ini membicarakan tentang orang ini. Saya bilang, kita ini udah 2 tahun. Kenapa gak kamu move on? Belajarlah, gak bisa. Saya ini udah terluka. Dia telah menghancurkan martabat saya. Dia telah membuat saya ini gak bisa maju. Membuat saya ini gak bisa lebih baik. Sebetulnya kita ini gak bisa menyalahkan keadaan. Semua orang-orang yang sukses dalam Alkitab, mereka ngalami yang namanya disakiti. Mereka ngalami yang namanya dilukai. Tapi yang terjadi adalah mereka yang makin maju adalah orang-orang yang bisa melupakan dan mengampuni. Dan akibat yang terjadi, teman saya tidak mau melupakan, tidak mau mengampuni. Dia masih terus di situ. Dan kemudian saya udah beritahu berkali-kali. Akibat begini, saya mau terus maju, dia terus berjalan di tempat. Daripada kita tegang bersama-sama, lebih baik saya melepaskannya. Ketika saya melepaskannya, dia marah-marah sama saya. Gimana kamu jadi best friend saya, sekarang meninggalkan saya? Bukan meninggalkan karena kamu gak mau move on. Karena kamu gak mau berubah. Kamu masih kembali lagi pada sakit hatimu yang sama. Seperti anjing kembali muntahnya, babi kembali kubangannya. Jadi saya ini gak mau menghabiskan waktu saya sama kamu saja. Akhirnya ketika saya putuskan untuk move on, apa yang terjadi? Kami bisa menolong sekarang lebih banyak orang. Kami bisa membantu begitu banyak orang. Kami bisa akhirnya berbuat lebih banyak dan luas. Bukan cuma lokal tapi nasional dan sebagainya. Saya percaya ketika kita tidak menghabiskan waktu kepada orang-orang yang tidak mau ditolong, maka Tuhan akan kirimkan orang-orang yang siap untuk ditolong dan dibantu. Sehingga kehidupan kita betul-betul menjadi garam dan terang dunia, tidak menjadi hakim. Tuhan memberkati. Ya, saat ini kami sudah ada di Seperong. Saksikan suka duka perjalanan Tangan Pengharapan dalam merintis dan mengembangkan pendidikan di seluruh Indonesia di program Journey Tangan Pengharapan setiap Jumat pukul 7 malam di YouTube channel Hemi Kristianus.